acara apa nih Pak? Malam hari ini kami berkumpul tim produksi dan tim artistik mempersiapkan pementasan Deja Vu Lawe 2024 yang diangkat dari novel Ronggolawe Kitab Samakar karya Pak Joko Santoso. Kami pernah mewacanakan sastra metafisika yang mengupas tentang isi novel Ronggolawe. Kami bahas dari berbagai sudut pandang dan kemudian kami sepakati bahwa dari sastra metafisik berubah menjadi sastra lakon, kemudian kami pentaskan. Waktu kami mempersiapkan pementasan ini tidak cukup panjang, tetapi semangat kami mengatasi semua itu. Mudah-mudahan dalam 1 bulan terakhir proses latihan kami sudah benar-benar selesai dan siap untuk ditampilkan di konser hall Taman Budaya Yogyakarta pada hari Sabtu 28 Januari 2013. Melibatkan berapa pasukan? Melibatkan berapa? Ini cukup banyak. Kalau berdasarkan apa yang ada di konsep awal Mas Joko Santoso, itu bisa mencapai lebih dari 100. Tapi kemudian kami sederhanakan adegan-adegan yang kami anggap harus dahsyat, tidak mungkin kami angkat ke panggung pertunjukan, sehingga kami punya konsep sebagian ditampilkan dalam bentuk animasi, presentasi anak-anak muda. Ada 4 orang anak-anak milenial yang berkeinginan membuat sebuah film. Mereka pro kontra di dalam memilih genre film apa yang akan dibuat. Salah satu di antaranya yang bernama Lola, ini yang punya gagasan kepingin menampilkan kisah tentang Ronggolawe. Konteksnya adalah bahwa dalam pemahaman anak-anak ini menyimak perkembangan politik di negeri ini, tahun politik mendatang ini agak-agak mirip dengan apa yang pernah terjadi pada keruntuhan Majapahit. Pesan moral yang kami sampaikan, yang kami kemas di dalam naskah ini tentu agar dengan pertunjukan ini kita waspada, kita punya kesadaran, jangan mudah dipecah belah, jangan mudah dihasut, jangan mudah diadu domba. Itu pesan Lola di dalam filmnya. Terus kemudian apa yang hadir di rongga kepala Lola sebagai seorang penulis dan sutradara film waktu mempresentasikan pada teman-temannya, ini kami panggungkan. Akan ada satu adegan yang cukup menarik, adegannya dialog dengan arwah Ronggolawe. Jadi tokoh Lola, tokoh anak muda milenial ini bisa komunikasi dengan arwah Ronggolawe yang terpisah sekian abad yang lalu, abad 12 sama 13 itu ya, ke sana dan era saat ini. Terima kasih Pak. Perkenalkan dulu namanya, saya Joko Santoso sebagai penulis naskah Ronggolawe. Biasanya naskah saya jadi cerita bersambung di mass media cetak. Setelah jadi cerita bersambung, kemudian diterbitkan jadi buku. Ronggolawe Makar sudah dipentaskan tahun 2019 dengan Sanggar Bambu, bertepatan dengan ulang tahunnya Sanggar Bambu yang ke-55 kalau nggak salah. Nanti pada 27 Januari 2023, artinya 4 tahun kemudian, Ronggolawe dipentaskan lagi bersama dengan teater Asdrafi dengan format yang agak beda. Kemudian harapan saya ya, pentas ini jangan semata-mata sebagai peristiwa kesenian, tapi juga
peristiwa budaya. Karena dalam pandangan saya, kenapa kok disebut sebagai deja vu Ronggolawe 2024, itu karena yang terjadi pada abad 12, yaitu pada saat terjadi pemberontakan Adipati Tuban Ronggolawe dengan Mojopahit yang dipimpin oleh Prabu Kartarejasa, itu akan terulang kembali pada pemilu 2024, bahwa terjadi polarisasi, terjadi pembelahan, terjadi politik identitas dan sebagainya. Sama dengan ketika pada peperangan Tuban melawan Mojopahit. Mudah-mudahan dengan pentas memberi pencerahan kepada para penonton, ya tadi supaya kita hati-hati tidak terseret dengan montran-montran pada tahun 2024 yang akan datang. Matur nuwun. Petasan, saya besok tidak akan kelihatan. Besok saya kan ditaruh di samping musik, ya kan. Besok saya minta saya di belakang aja. Jadi saya hadir sebagai bunyi saja, biar tidak bias, biar framing saya tambah jelas. Pokoknya belum buat. Kalau saya masuk ke pertunjukan, kehadiran bunyi tanpa menampilkan wajahnya. ya tanpa ada bunyi. Jadi ada ini muncul menjadi pertunjukan musik. Takut saya lebih menarik. Ya, ini di Javu juga ada yang berkembalikan, yang arwahnya dimunculkan secara visual, tetapi penata musiknya malah diarwahkan, hanya ada bunyinya. keren. Secara konsep, tetapi kami bertanggungjawabkan sebagai sebuah pencarian, sebuah penciptaan di mana ini kerja keras yang tidak ada contohnya. memang keputusan buat teknis itu pasti beralasan, punya alasan tertentu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi bukan karena sebelum ini bukan, ini ada memaknai sesuatu. Kita dikatakan kalau ini dimunculkan, saya juga tidak muncul, selalu dibalik-balik. Karena pada akhirnya seni itu akan menambah pada pengetahuan pada bidang ilmu-ilmu yang lain. Jadi seni itu adalah sumbangsi pada ilmu pengetahuan itu. Dari mana sumbangsinya? Ada pertanyaan, apa yang disumbangkan seni pada ilmu pengetahuan? Pertanyaan kan begitu. Saya bisa menjawab. Tapi saya disumbangkan ada pengembangan tekniknya, pengembangan filosofinya, pada pemaknaannya. Disitulah masuk pada ranah pengetahuan secara umum. Apa ada ritual khusus karena rada serem? Ya, kalau ritual khusus karena kita sebagai manusia yang biasa dengan ritual, Pak Tito ini juga kemana-mana, kemarin juga ke timur. Secara perjalanan ritualnya sudah dilakukan. Secara etika, karena ini mengangkat cerita tokoh yang sungguh-sungguh ada pada sejarah, kami sama Mas Joko Santoso sama tim produksi sempat ke Tuban melulu untuk menziarahi makam Ronggolawe di Tuban. Kalau ini menjadi bagian dari laku spiritual, barangkali ya kita sanakan. Lebih dari itu tentunya karena kita bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, kepingin menyampaikan filosofi dan pandangan-pandangan spiritual, pandangan metafisika yang kemudian kita wujudkan menjadi sesuatu kemasan drama seni pertunjukan, tetapi membawa pesan-pesan suara langit, yaitu itu wilayah kami. Tidak ada di naskah, ini naskahnya adanya di langit. Kita turunkan ke sini untuk menyampaikan pesan agar bangsa kita yang majemuk ini bisa menjaga toleransi kehidupan, saling berbeda tetapi tetap menjaga keutuhan. Kurang lebih intinya ke sana kok. Ini penyadaran agar kita tidak mudah menjadi terpecah belah, tidak mudah dihasut, tidak mudah diadu domba. Mari membangun negeri ini dengan penuh cinta dan damai. Kurang lebih begitu, dan itu akan diterjemahkan Mas Mehmet dalam bunyi. Dia nggak boleh menampilkan wajahnya. Tapi boleh toh Pak, ngundang para penonton untuk ke sana Pak, karena ini unik dan
Serem pokoknya. Kami mengharapkan kehadiran para penonton untuk hadir di pementasan kami Taman Budaya Konser Hall tanggal 28 Januari 2013. Tetapi kami memberi tajuk Deja Vu Lawe 2004. Jadi kami mendahului keadaan ini, kenakalan dari sisi spiritual dan seperti apa kayaknya saya nggak perlu bicara panjang lebar. Hadir dan saksikan persembahan Teater Asrafi Deja Vu Lawe 2024.